Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah sekalian yang saya rahmati, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan selayaknya kita hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di pagi hari ini pada tanggal 6 Ramadan kita dipertemukan kembali dalam rangka mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan dari ibadah puasa, dan keutamaan ini tidak dapat pada ibadah yang lain, atau keutamaan ini hanya khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mana hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahul hasanah bi asyri amsalihha ila sab'imi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam maka baginya satu kebajikan, dan kemudian kebaikan tersebut sampai dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 lipat. Allah lipat gandakan 10 sampai ke 700. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa siyam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, illa siyam fa innahu li, kecuali amalan ibadah puasa, karena sesungguhnya dia untukku, wa ana ajzi bihi,
dan akulah yang akan membalasnya. Mengapa demikian? Karena hakikat dari puasa, lanjutan dari hadisnya, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya orang yang berpuasa, dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya, min ajli, atas dasar mengagungkanku. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan al-a'malu kulluha tudha'afu bi asyri amsalihha ila 700. Kata beliau, pada dasarnya setiap amal kebajikan, setiap amal soleh, ketika seorang hamba melakukan amalan tersebut, maka dia akan Allah balas berupa lipat ganda menjadi 10 atau bahkan sampai 700 lipat. Kemudian beliau mengatakan fa illas siyam, kecuali amalan ibadah puasa, fa innahu la yanhasiru tad'ifu fi hadzal adad. Akan tetapi amalan ibadah puasa, balasannya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala la yanhasir, tidak terbatas. Artinya tidak terbatas, entah itu 10 atau seperti amalan yang lain tadi sampai 700, tetapi amalan ibadah puasa tidak terbatas, unlimited. Bal yudha'ifuhu Allahu azza wa jalla ad'afan katsirah bi ghairi hasri adadin. Akan tetapi Allah lah yang akan membalas, yang akan melipat gandakan pahalanya ibadah puasa dengan lipat ganda yang banyak, bi ghairi hasri adadin, tanpa batas. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan ibadah puasa, Allah yang langsung membalasnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab mengomentari maksud dari Allah yang membalasnya adalah ibadah puasa lebih spesial daripada ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya Allah membalasnya tanpa batas, tanpa hitungan, tidak seperti amal kebaikan yang lainnya. Mengapa demikian? Kata beliau, karena di dalam ibadah puasa terkumpul dengannya, di dalamnya ada 3 tahapan, atau di dalamnya ada 3 macam sabar, atau 3 macam kesabaran. Para ulama menyebutkan kesabaran itu dibagi menjadi 3. Pertama, seseorang sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua ketika hendak melakukan amal ibadah itu butuh yang namanya kesabaran. Ya, butuh yang namanya adalah kesabaran. Entah itu kita sabar, ya, mau berangkat ke masjid, ya, sabar di dalamnya ada macet, atau mungkin di siang hari panas dan seterusnya. Kemudian datang ke masjid, ya, menunggu dulu, ya, sabar. Kemudian sabar yang berikutnya adalah sabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, juga butuh kesabaran. Ketika seseorang menjauhi perbuatan maksiat, itu butuh sabar. Karena terkadang jiwa ini lebih condong kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan hal tersebut karena dia meyakini, karena dia bentuk dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia butuh kesabaran. Kemudian yang terakhir adalah sabar ketika dia mendapatkan musibah atau cobaan.
Jadi tingkatan kesabaran itu ada 3. Dan itu semua ada di dalam amalan ibadah puasa. Pertama, dia harus sabar dengan siap-siap bangunnya dari sahurnya, persiapan dia, dengan mungkin ngantuk-ngantuknya. Kemudian dia juga harus berpuasa karena di dalam hatinya meyakini keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus berpuasa, kalau di negara kita Indonesia berapa belas jam, Pak? Waktu Banjar nih. Antara 13 atau 12 jam. Kemudian dia harus meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Tidak hanya dia menahan rasa lapar dan haus saja, tetapi pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Maka di sini disebutkan pada hadis yang tadi, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya. Termasuk di dalamnya juga dia harus menghiasi ibadah puasanya dengan tidak melontarkan kata-kata yang kasar, kemudian tidak menggunjing sesama muslim, dan tentunya dia juga melakukan di dalam ibadah puasanya berbagai macam-macam ketaatan. Sedekahnya, membaca Al-Qur'annya, salat sunnahnya, dan lain-lainnya. Dan juga dia pun kalau dia berpikir, kalau dia mengambil hikmah dari ibadah puasa, salah satunya dia bisa membandingkan dengan keadaan dia sedang berpuasa dengan keadaan orang-orang yang sedang kesusahan. Maka dia akan membandingkan dirinya, atau dia akan sedang merasakan seperti saudara-saudaranya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan dan kehausan. Maka 3 hal tuntutan di dalam sabar, atau 3 urutan di dalam sabar itu ada di dalam ibadah puasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa batas. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala melanjutkan, atau beliau mengutip ayat di dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar pada ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan pahala bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab. Pahalanya tanpa batas. Artinya pahalanya tak terhitung. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala kemudian beliau melanjutkan, salah satu yang membuat amal ibadah puasa ini menjadi spesial, kata beliau, wa'lam anna mudha'afatal ajri lil a'mal takunu bi asbabin minha syaraful makanil ma'mul fihi dzalikal amal kal haram wa minha syarafuz zaman. Kata beliau rahimahullahu taala, amalan atau amal kebajikan pada dasarnya dia akan mendapatkan lipat ganda sesuai dengan tempat dan waktunya. Seperti halnya suatu amalan ibadah atau ibadah sholat, yang orang-orang yang sholat di tanah suci, di kota Mekah dan Madinah, maka tentunya berbeda pahalanya dengan orang-orang yang sholat di masjid-masjid yang lain. Dan ini jelas ada hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena tempat tersebut disebut dengan Al-Haram, tanah suci. Kemudian kata beliau,
ada amalan ibadah menjadi agung atau mendapat lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan waktunya. Seperti puasa di bulan Ramadan, kasyahri Ramadan wa ashri Dzulhijjah, dan juga amalan ibadah yang dilakukan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Mengapa demikian? Kata beliau rahimahullah ta'ala, falamma kana as-siyamu fi nafsihi mudha'afan ajru bin nisbati ila sa'iril a'mali kana as-siyamu syahri Ramadan mudha'afan ala sa'iris siyami li syarafi zamanihi wa kaunihi was-shaumul ladzi faradahu Allahu ala ibadihi wa ja'ala as-siyamu ahadu arkanil Islam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ibadah puasa yang memiliki kedudukan tersendiri, memiliki keagungan tersendiri dari puasa yang lainnya, ibadah puasa bulan Ramadan, karena pertama dia memiliki keistimewaan di waktunya, di zamannya, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian puasa tersebut Allah wajibkan atas kaum muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita yang lalu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi ibadah puasa ini menjadi istimewa pertama karena dia dilakukan di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya bulan penuh kemuliaan. Kemudian di bulan puasa tersebut Allah wajibkan bagi seluruh kaum muslimin. Dan terakhir, ibadah puasa tersebut adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang dibangun di atasnya. Kemudian yang terakhir, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa balasan atau istimewa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, pada dasarnya ibadah puasa kita dituntut untuk meninggalkan segala sesuatu, termasuk di dalamnya kita menahan syahwat kita. Dan di dalam ibadah yang lain memang ada, misalkan ibadah ihram, orang yang umrah atau haji itu dilarang, ya. Termasuk di dalamnya adalah berkata-kata rafas, kata-kata yang tidak pantas. Kemudian berkata-kata yang termasuk di dalamnya bermesra-mesraan sama istrinya. Ibadah puasa pun termasuk di dalamnya kita, ya, walaupun sampai ada yang boleh, ya, untuk mencium istrinya masih boleh, tapi kalau ditakutkan sampai terjadi hal-hal yang bergejolak, ya, ulun skip dulu sampai sini Pak ya. Sampai terjadi bergejolak itu bisa batal puasanya, ya. Ya, tapi kalau cium biasa, pian mau pamit, mau berangkat ke kantor, ya, tidak batal, ya. Tapi kalau sampai bergejolak, ya, sampai sini aja, itu bisa batal. Tetapi ibadah ihram, orang yang, ya, larangan-larangan dari ihram hampir sama seperti larangan-larangan yang berpuasa tadi. Tetapi masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi kalau puasa, makan minum dilarang, kemudian hal-hal yang itu juga dilarang. Ihram, orang yang haji umroh dilarang kita berkata, berbuat kefasikan nggak boleh, kemudian ya berkata rafas, berdusta, ya, puasa juga nggak boleh, ya. Tetapi ibadah puasa dua-duanya dilarang, makan minum nggak boleh, kemudian hal-hal yang tadi juga tidak boleh. Maka ketika padahal secara tabiat manusia condong kepada hal yang seperti itu.
makan, minum, hal-hal yang memang itu adalah perkara-perkara yang mubah. Kemudian juga misalkan ibadah sholat, ya, sholat kita ya, batal ya kalau ada orang yang sholat makan, ya. Batal nggak? Pembatal sholat adalah makan ya. Ketika sholat dia makan ya. Tetapi ada kalanya ketika makanan telah berada di hidangan seseorang, sudah berada di hidangan, ya, terlebih khusus makan malam, maka kita boleh mengakhirkan sholat isya. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama termasuk makruh. Makanan sudah siap, iwak sudah di depan mata malah sholat isya. Maka kita disunnahkan untuk memulai dengan makan malam terlebih dahulu, supaya sholat isyanya lebih khusyuk. Ya, kalau puasa bisa nggak? Supaya puasanya agak semangat, siang-siang minum dulu lah. Nggak boleh kan? Ya. Maka inilah yang membuat ibadah ini istimewa, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Kemudian yang terakhir, ibadah puasa sirrun bainal abdi wa rabbih. Ibadah puasa adalah ibadah rahasia yang hanya diketahui seorang hamba dan Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa adalah ibadah rahasia yang hanya diketahui kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak ada yang tahu. Si fulan sedang puasa tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah subhanahu wa ta'ala, karena niatnya ada di dalam batinnya. Ya, yang hanya tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang sedang berpuasa. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di atas ketaatannya. Kesalahan hanya milik ulun pribadi atau datangnya dari ulun pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.